Selamat siang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dan perkenalkan, nama saya Silviana Eka Saputri dengan NIM 17056210057 dari Prodi S1 Manajemen. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya kerjakan. Adapun judul dari proposal ini yaitu Kualitas Informasi dan Electronic Word of Mouth terhadap keputusan pembelian smartphone di Shopee melalui kepercayaan konsumen. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing pertama saya yaitu Profesor Dr. Pak Gatot Nazir Ahmad MSI, lalu pembimbing kedua saya yaitu Ibu Nofriska Krisania SEMBA. Di sini terdapat latar belakang. Oke, latar belakang yang pertama yaitu Indonesia menempati posisi ke-9 di dunia dalam hal gemar berbelanja online hingga mencapai 59,3%. Data tersebut berdasarkan survei dari Databox 2024. Lalu selanjutnya di sini sejalan dengan itu terjadinya peningkatan transaksi e-commerce setiap tahunnya. Terlihat dari bagan diagram di atas, pada tahun 2019, transaksi di e-commerce mencapai 205,5 triliun dan terus meningkat hingga tahun 2024 yang mencapai 453,75 triliun. Data tersebut berdasarkan survei dari Kontan.co ID 2024. Lalu, berdasarkan survei dari web retail bahwa masyarakat Indonesia gemar berbelanja online dan memilih e-commerce Shopee sebagai platform untuk berbelanja online dan dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang telah diekspansi oleh Shopee, Shopee Indonesia ini memiliki kunjungan yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, pada tahun 2023, Web Retail menyatakan bahwa Shopee di Indonesia mencatat sebanyak 124,9 juta kunjungan per bulan dibanding dengan negara lainnya yaitu Vietnam, Taiwan, Filipina, Thailand, Malaysia, hingga Brazil. Dan berdasarkan dari beberapa marketplace yang ada di Indonesia, Shopee juga menempati posisi pertama yang mencapai 2,35 miliar sepanjang bulan Januari hingga Desember tahun 2023 yang mencapai 2,35 miliar kunjungan, lalu disusul dengan Tokopedia 1,25 miliar, lalu disusul dengan Lazada, Blibli, hingga Bukalapak. Dan berdasarkan data dari Kata Data 2024, kategori yang paling banyak diminati dibeli secara online yaitu gadget dan elektronik, hingga menempati posisi ketiga sebesar 35,35%. Dan berdasarkan penelitian dari Hakiki tahun 2023 menyatakan bahwa tingginya pembelian smartphone ini didorong oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada kemudahan pencarian, keamanan transaksi, komunikasi dengan penjual, promosi rating gratis ongkir, dan juga jaminan produk. Namun, meskipun berbelanja online ini menawarkan berbagai kemudahan, namun juga masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu tidak dapat memilih langsung produk yang akan dibeli, lalu juga terkait tentang transaksinya, keamanan transaksinya, lalu juga ketidaksesuaian produk dengan foto atau video dan deskripsi yang dipaparkan, adanya risiko produk rusak saat pengiriman, hingga adanya potensi penipuan. Maka dari itu, kualitas informasi seperti deskripsi, foto, video produk, transparansi dari toko,
dan juga electronic word of mouth seperti kualitas ulasan yang diberikan oleh pelanggan sebelumnya, komentar, rekomendasi dari pengguna lainnya, itu perlu diperhatikan untuk memutuskan pembelian yang terbentuk dari kepercayaan konsumen. Nah, meskipun penelitian ini telah diteliti dengan topik serupa, yaitu pembelian smartphone secara online, namun masih sedikit yang membahas secara khusus dan meneliti tentang hubungan antara kualitas informasi dan electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian smartphone di Shopee melalui kepercayaan konsumen. Dan rumusan masalahnya di sini yang pertama, apakah kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang kedua, apakah kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap kepercayaan konsumen? Yang ketiga, apakah electronic word of mouth memiliki pengaruh terhadap kepercayaan konsumen? Yang keempat, apakah electronic word of mouth memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang kelima, apakah kepercayaan konsumen memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian? Dan keenam, apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan konsumen? Dan yang ketujuh, apakah electronic word of mouth berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan konsumen? Dan di sini ada kajian pustaka yang mana yang pertama ada teori dari kualitas informasi. Kualitas informasi mencakup relevansi, kelengkapan, ketepatan waktu, konsistensi, dan kemudahan dipahami yang membantu pembeli dalam menemukan produk sesuai dengan kebutuhan dan menilai kualitasnya. Informasi yang jelas, ulasan yang jujur, serta transparansi kebijakan toko dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong keputusan pembelian. Dan indikator kualitas informasi menurut Rahmawati pada tahun 2020, yang pertama ada informasi terkini, yang kedua kesesuaian, yang ketiga akurat dan detail, dan yang keempat informasi transaksi. Lalu ada teori yang kedua yaitu electronic word of mouth, yang mana electronic word of mouth ini adalah ulasan, komentar, dan rekomendasi tentang produk yang dibagikan secara online yang mempengaruhi pengetahuan, persepsi, kepercayaan, hingga keputusan pembelian konsumen. Dan indikator dari IWOM menurut Wardana pada tahun 2021, yang pertama, mudah dimengerti. Yang kedua, pesan akurat. Yang ketiga, memiliki alasan kuat yang mendukung. Yang keempat, banyaknya ulasan atau review. Yang kelima, jumlah informasi yang positif. Keenam, tingginya tingkat rekomendasi. Ketujuh, orang yang berpengalaman. Kedelapan, memiliki pengetahuan tentang produk yang direview. Lalu ada kepercayaan konsumen. Kepercayaan terbentuk ketika konsumen bersedia melakukan transaksi sebelum menerima produk atau jasa. Jika produk yang dibeli sesuai dengan harapan dan sampai dengan baik, maka kepercayaan konsumen juga akan meningkat. Dan indikator kepercayaan konsumen menurut Othman tahun 2021 yaitu ada kenyamanan, risiko, kompetensi, kebaikan, dan integritas. Lalu yang terakhir ini ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses bertahap melalui dari mengenali kebutuhan, mencari informasi, hingga memilih produk yang sesuai. Konsumen mengevaluasi keinginan, manfaat produk, serta dipengaruhi oleh pengetahuan dan kepercayaan yang dimilikinya. Indikator keputusan pembelian menurut Kumar tahun 2024, yang pertama, kemungkinan membeli produk. Yang kedua, niat membeli di masa mendatang. Ketiga, kesediaan mencoba produk. Keempat, niat merekomendasikan kepada orang lain. Dan di sini ada beberapa teori-teori yang telah dibahas. Yang pertama itu ada kualitas informasi terhadap keputusan pembelian, telah dibahas oleh Yang NU, Rahmawati, Ridwan, Huda, dan juga Nabela. Lalu kualitas informasi terhadap kepercayaan konsumen juga telah dibahas oleh Huang N. Guen, Yang dan Yu, Siahan, Tiarawati, Maulana, dan Nasir. Lalu yang ketiga, hipotesis yang ketiga ada electronic word of mouth terhadap kepercayaan konsumen telah dibahas oleh Choi, Syafiq, Ardian, Nueng, dan Nurjamat.
Lalu electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian juga telah dibahas oleh Chakraborty, Asnawati, Choi, Ismail, Kwon. Dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian telah dibahas oleh Othman, Inmaningsih, Alena, Widono, Aprilio dan Widono, dan Syah dan Salim. Lalu kualitas informasi terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan konsumen telah dibahas oleh Yang dan Yu, Tragandi, Maulana dan Nasir, Ramadini, dan Pratondo. Dan yang terakhir, electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan konsumen telah dibahas oleh Nur, Yurizal dan Purwanto, Khalil, Istiqomah. Dan di sini terdapat hipotesis dari beberapa teori yang telah dibahas sebelumnya, yaitu H1, hipotesis pertama, yaitu kualitas informasi terhadap keputusan pembelian. Hipotesis kedua, kualitas informasi berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Yang hipotesis ketiga, electronic word of mouth berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Hipotesis keempat, electronic word of mouth berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis kelima, kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis keenam, kualitas informasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan konsumen. Dan hipotesis ketujuh, electronic word of mouth berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan konsumen. Dan terdapat metode penelitian. Waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu dimulai pada bulan Februari hingga Juli 2025 dan di wilayah Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lalu ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hipotesis dari data primer. Lalu ada populasi. Populasi yang diambil dari penelitian ini yaitu masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek dengan memiliki pengalaman dalam menggunakan platform Shopee. Dan sampel yang diambil yaitu menggunakan teknik non-probability sampling dengan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Berusia di atas 17 tahun, berdomisili di Jabodetabek, pernah melakukan pembelian produk smartphone secara online, dan menurut Hare tahun 2019, penelitian dengan populasi yang tidak diketahui secara pasti, ukuran sampelnya dapat diketahui dengan rumus jumlah indikator dikali 5 sampai 10 kali, sehingga didapatkan 21 dikali 10 sama dengan 210 sampel. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data digunakan dengan cara menyebarkan kuesioner dengan skala Likert 6 poin melalui media sosial kepada responden yang memenuhi kriteria yang telah dibahas sebelumnya. Lalu ada teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif, yang mana mendeskripsikan profil data responden meliputi jenis kelamin, status domisili, tingkat pendidikan, dan juga tingkat penghasilan bulanan. Lalu juga penelitian ini menggunakan analisis model pengukuran atau outer model, yang mana uji validitasnya itu meliputi dua, yaitu convergent validity dan juga discriminant validity. Nah, convergent validity akan valid jika AV lebih dari 0,50, sedangkan discriminant validity akan valid jika HTMT-nya kurang dari 0,90. Lalu ada uji reliabilitas, yang mana composite reliability dan juga Cronbach alpha-nya akan reliabilitas jika nilainya itu lebih dari 0,70. Yang terakhir di sini ada analisis model struktur atau inner model, yang mana dengan menguji multikolinearitas, jika mengalami multikolinearitas, maka FIV-nya itu lebih dari 5.
Dan juga ada koefisien determinasi atau R-square akan kuat jika nilai R-square-nya mendekati 0,67. Sedang jika nilai R-square-nya 0,33 dan dikatakan lemah jika nilai R-square-nya 0,19. Lalu ada efek size atau F-square dapat dianggap kuat jika nilai F-square-nya mendekati 0,35, dianggap sedang jika nilai R-square-nya itu 0,15, dan dikatakan lemah jika nilai F-square-nya 0,02. Dan uji hipotesis. Uji hipotesis dianggap signifikan jika nilai T statistik lebih dari 1,96 dan p-value-nya kurang dari 0,05 atau 5%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait penelitian yang akan saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.